capek dong kita. Tapi kalau kita ngomong Bismillahirrahmanirrahim, reward yang pertama adalah mendongkrak kesuksesan kita di dunia. Yang kedua, kita dikasih apa? Nilai atau value di hadapan Allah. Nanti di akhirat kita juga dapat nilai di hadapan Allah. Jadi ada dua hal. Kalau kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, meniatkan amal kita itu karena Allah Subhanahu wa taala dengan cara membaca bismillah, maka kita akan mendapatkan apa? Kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat. Maka akan balance. Apa sih makna bismillah? Bismillah itu begini. Bukan kita dengan menyebut nama Allah, tidak. Makna Bismillahirrahmanirrahim, taruhlah kita mau bekerja begitu. Tatkala kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maknanya adalah, ya Allah, aku melibatkan Engkau tatkala di dalam pekerjaanku ke depan ini. Contoh, saya mau safar ke Surabaya. Bismillahirrahmanirrahim. Maka ya Allah, aku libatkan Engkau dalam prosesi safarku ke Surabaya ini. Maka analogi sederhana. Kalau saya punya toko baby shop, namanya Sultan Baby Shop. Saya punya karyawan itu. Tapi saya bisa tinggal itu. Bisa ke Batu atau dakwah ke Surabaya, ke tempat lain bisa. Karena apa? Saya pasrahkan ke karyawan. Saya libatkan karyawan. Dan hasilnya ya beres. Itu bayangkan kalau kita melibatkan manusia, karyawan saja beres, bagaimana kalau kita melibatkan Allah? Rasa-rasanya mustahil untuk tidak beres. Makanya kalau kita menyebalanskan itu yang pertama dengan kata-kata Bismillahirrahmanirrahim, maka di dunia kita dapat, di akhirat juga kita dapat. Yang pertama, apabila kita ingin balance, yaitu yang pertama kita harus mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, dalam kita beramal, kita wajib mengetahui ilmunya. Bahkan ada sebuah kaidah, apabila seseorang berbuat amal, tapi dia tidak tahu ilmunya, maka mardud, amal tersebut akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini, tatkala kita beramal, baik itu amal duniawi maupun amal akhirat, maka kewajiban kita harus memiliki ilmunya. Bukan hanya niat karena Allah saja, Bismillahirrahmanirrahim, ya sudahlah kita ngawur saja, tapi nggak tahu ilmunya, nggak boleh. Sholat itu harus tahu ilmunya. Oh iya, rukunnya harus berdiri, harus istiqbalul qiblat, harus dimulai dengan takbiratul ihram, harus tahu ilmunya. Jika kita tidak tahu ilmunya, maka amal itu siap-siap akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya di sini adalah pentingnya sebuah ilmu. Ada dua hal tentang ilmu. Ini walaupun agak melenceng sedikit, kita kulas tentang ilmu tadi. Ilmu itu yang pertama cara mencarinya, yang kedua fadilahnya akan kita bahas. Yang pertama adalah cara mencarinya. Cara mencarinya adalah apa? Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Kita ketahui bersama bahwasanya thalabul ilmi, menuntut ilmu itu sebuah kewajiban yang dibebankan kepada siapa? Setiap muslim dan muslimat. Tidak ditulis di sini, oh kecil saja enggak, besar saja enggak. Maknanya kapanpun, dimanapun kita berada, kita wajib mencari ilmu. Caranya banyak hal. Kita bisa belajar di bangku sekolah, di bangku kuliah, maupun belajar di lembaga-lembaga non formal dan lain sebagainya. Itu cara belajar yang pertama. Maknanya kita bisa talaki dengan masyayikh kita bisa bertemu langsung dengan para guru, dengan kiai kita ngaji, kita bertatap muka, wajhan bid wajhin. Oh, ini cara membaca kitab, kita diajarin baca. Itu metode pembelajaran. Maka belajar ini adalah hukumnya wajib, karena setiap amal itu akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala apabila kita tidak memiliki ilmunya. Sholat akan ditolak oleh Allah kalau kita nggak tahu ilmunya. Ayo belajar sholat biar kita nggak ditolak. Tapi cara mencari ilmu yang kedua, ini kalau belajar itu konvensional, ada cara yang kedua. Ini enak sekali, kita tanpa belajar, kita akan dikasih ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa? Yaitu caranya dengan cara mentakwakan diri kita. Ini yang benar dong. Masa kita takwa aja langsung dipinterkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Iya. Di dalam Al-Qur'an dikatakan, fattaqullaha fayu'allimukumullah. Kalian takwa, nanti kalian akan dipinterkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keren sekali ya. Ini rahasia, jangan dikasih tahu sama orang-orang lain ya. Kita takwa saja akan dipinterkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan kulas sedikit bagaimana takwa itu. Takwa itu adalah satu, dengan cara menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah secara maksimal. Kita diperintah oleh Allah, contoh diperintahkan untuk sholat, kita maksimalkan dalam melaksanakan sholat itu.
Kalau afdolnya sholat itu bagi laki-laki diperuntukkan untuk sholat jamaah, ayo kita sholat jamaah. Kita diperintahkan oleh Allah, baligh anni law kana ayat, sampaikan tentangku, tentang syariatku, tentang Islam ini, walaupun satu ayat. Oh, bisa nggak bisa kita sampaikan. Ayo kita belajar, kita sampaikan. Baik gitu. Karena baligh anni itu tidak mungkin awal ini. Sampaikan tentangku, nunggu ke ente jadi kiai. Nggak. Sampaikan tentangku, nunggu ente LC. Nggak. Sampaikan tentangku, nunggu ente jadi kiai atau jadi gus. Nggak. Maknanya, ayo kita sebarkan kebaikan ini. Baik. Kembali tadi, yang pertama adalah takwa itu adalah dengan cara menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah secara maksimal. Kita harus all out dalam menjalankan perintah Allah. Kita disuruh zakat, ya sudah kita zakat. Kita maksimalkan apa segala macam, itu akan takwa. Tapi makna takwa yang pertama itu tadi, yang kedua apa? Meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah secara total. Ini berat sekali. Meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah secara total itu berat sekali. Contoh begini, kalau ada teman-teman saya undang, silakan datang ke rumah saya, ini ada apa ini, apa sih merek bir gitulah, salah satu bir, ayo kita minum bir begitu. Nggak mau, kenapa? Haram. Jelas itu. Ayo kita makan babi, nggak mau, haram. Tetapi ada sesuatu yang diharamkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kita melakukan, bahkan kita enjoy dalam melakukan. Ini bahaya sekali. Apa itu contohnya? Baginda Nabi mengatakan, innal ghibah wan namimah haram. Sungguhnya gosip dan adu domba itu haram. Wah, ternyata apa? Kita kalau gosip, asik saja, merasa ini tidak haram. Saya tanya, bedanya gosip, haramnya gosip dengan haramnya minum bir sama atau tidak? Sama saja, tidak ada perbedaan. Haram antara haram gosip dengan haram minum bir. Haram gosip dengan haram makan babi, sama saja. Tapi kita menolak, saya itu no to babi, saya itu no to bir, tapi kita tidak enjoy melakukan ghibah. Ustaz, saya ini kan tidak ghibah, saya ini ngomong fakta apa adanya. Justru kalau fakta itu disebut gosip, kalau tidak sesuai fakta itu namanya adalah fitnah. Oleh karena itu, kalau kita sudah bisa mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala secara maksimal dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala secara total, maka kita dikategorikan orang yang bertakwa. Maka dari dalil yang kita bahas tadi, siap-siaplah orang yang bertakwa itu, fayu'allimukumullah, Allah akan meminterkan kita. Sehingga apa? Kita dipinterkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga cara belajar tadi, ada metode yang pertama belajar, yang kedua takwakanlah diri kita, sehingga nanti kalau kita sudah memiliki ilmu, sehingga apa? Kalau kita beramal, insya Allah akan diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Taib. Kalau ingin amal kita di dunia ini balance antara akhirat dengan dunia, maka yang pertama tadi niat dengan cara yaitu dengan cara meniatkan segala amal kita karena Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua yaitu kita tidak boleh beramal kecuali dengan ilmu. Sebab ilmu itu, kalau seseorang itu beramal tanpa dia mengetahui ilmunya, maka akan tertolak. Oleh karena itu, kita berkewajiban untuk mencari ilmu dengan cara yang belajar yang pertama, yang kedua dengan cara kita mentakwakan diri kita. Baik, itu yang kedua. Dengan cara apa lagi kita untuk membalancekan antara duniawi dengan akhirat? Apa yang ketiga? Yaitu yang ketiga adalah melakukan mujahadah, melakukan sesuatu yang kita usahakan bersungguh-sungguh, sebuah ibadah yang mana ibadah ini rewardnya akan mensukseskan duniawi kita. Itu juga kita lakukan. Maknanya kalau kita di duniawinya juga dapat, di akhirnya kita dapat, enak sekali nih. Kita ambil contoh, ada loh amal ibadah itu mendongkrak duniawi kita itu ada. Kita ambil contoh. Yaitu yang pertama adalah sholat duha. Kita ketahui bersama, sholat duha itu memperlancar rezeki kita. Tapi Gus, mohon maaf ini, saya sudah sholat duha, sudah mulai SMA sampai sekarang, tapi nggak kaya-kaya aja. Saya tanya, sholat duhanya ente jam berapa? Jam 8, sesuai waktu yang afdol. Ternyata sholat duha itu terbagi menjadi 3.
Yang pertama, barang siapa melakukan sholat duha yang pertama ini pahalanya bagaimana? Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian di masjid ya, sholat subuh berjamaah, kemudian dia berdiam saja, zikir kepada Allah, diam aja lah, pokok nggak ngerasani tanggane lah begitu ya. Kemudian apa? Dia itu sholat pada saat 2 rakaat pada saat waktu isyraq. Kalau isyraq itu sekarang ya kurang lebih setengah 6 ya di waktu Malang. Nanti di daerah-daerah lain coba di searching waktu isyraq di daerah kalian masing-masing ya beda-beda begitu. Maka dilanjut 2 rakaat saja. Sholli sunnatal isyraq rakaataini adaan ma'muman adaan lillahi ta'ala. Allahu akbar, beres. Kalau ada seseorang melakukan itu, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ini duha yang pertama dikategorikan, maka dia akan diberi pahala yang disetarakan oleh Allah haji dan umroh. Tamatun kata Rasulullah. Maka pahalanya sempurna, plek keteplek seperti orang haji dengan umroh. Haji mahal bro, haji antrinya luar biasa, umroh kita belum tentu punya duit, tetapi dengan Anda melakukan sholat duha di waktu isyraq, maka disetarakan haji dengan umroh. Lalu bagaimana fadilahnya orang sholat duha yang kedua dilakukan, yaitu waktu afdol dari jam 8 sampai setengah 9 bahkan sampai jam 9. Ini waktu-waktu yang sangat afdol. Maka fadilahnya apa? Maka sama dengan dia menzakati apa yang kita miliki. Menzakati itu begini, tubuh kita zakati. Sehingga kalau kita tubuh kita dibersihkan, maka ada namanya tazkiyah, yaitu membersihkan. Kita jadi sehat, tubuh kita juga memiliki amal. Segala amal kita yang kurang maksimal di hadapan Allah akan ditutupi oleh sholat duha yang kedua ini. Maka segala amalan kita itu insya Allah menjadi sempurna jika kita sering sholat duha pada saat jam 8 sampai jam 9 ini. Karena apa? Fadilahnya sholat duha itu menutupi amal-amal kita yang kurang maksimal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana fadilah sholat yang ketiga, yaitu sholat duha, yaitu dilakukan mulai jam 11, kalau di waktu Malang ya kurang lebih setengah jam sebelum duhur atau 45 menit sebelum duhur. Maka kalau kita sudah bisa melakukan itu, maka fadilahnya apa? Akan dimudahkan kita dalam menjemput rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai salah waktu. Pengen rezekinya lancar, tetapi kita apa? Sholatnya di jam 8. Ya beda itu fadilahnya. Oleh karena kita harus memahami ilmu, maka mujahadah kita yang pertama, sholatlah di sholat duha ini. Boleh satu saja jam 11 boleh, tapi alangkah baiknya kita lakukan tiga-tiganya. 2 rakaat, bagus itu. Maka ini luar biasa sekali. Berarti ada amalan yang kita pakai, kita amal itu bersungguh-sungguh, maka hasilnya akan diberi reward oleh Allah, mendongkrak kemakmuran kita di dunia ini luar biasa.